Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Siska, NIM 1062000073, kelas 1C, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS. Yang soal pertama adalah, setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ilmu hukum selama 1 semester ini, apa yang saudari ketahui tentang materi secara keseluruhan? Baiklah, jawabannya, tujuan dan kegunaan ilmu hukum. Ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti, dan maksud tujuan dari bagian penting hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Ilmu bantu pengantar ilmu hukum. Sejarah hukum yaitu suatu disiplin hukum yang mempelajari asal-usul tersebut dan perkembangan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbanding antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Metode pendekatan mempelajari hukum. Metode idealis bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Sejarah tata hukum di Indonesia. Sejarah dalam bahasa asing Indonesia, history. Yunani historia, Belanda history, Prancis histoire. Sejarah adalah suatu cerita dari kejadian masa lalu. Sejarah adalah suatu pencatatan dari kejadian penting masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa masa kini. Manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Hubungan antara manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Hubungan sebagai makhluk monodualistik artinya adalah manusia selain sebagai makhluk individu atau perorangan mempunyai kehidupan jiwa yang menyadari, namun manusia juga sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan atau kaidah sosial. 1. Definisi masyarakat. Definisi masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Pengertian unsur-unsur dan sifat hukum. Hukum dalam arti ketentuan penguasa. Di sini hukum adalah perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang. Hukum dalam arti para petugas. Di sini hukum adalah dibayangkan dalam wujud petugas yang berseragam dan bisa bertindak terhadap orang-orang yang melakukan tindakan yang membahayakan warga masyarakat, seperti petugas polisi, patroli, jaksa, dan hakim dengan toganya. Hukum dalam arti sikap tindak, yaitu hukum sebagai perilaku yang ajak atau sikap tindak yang teratur. Hukum dalam arti sistem kaidah, yaitu hukum tata kaidah, hukum yang merupakan sistem kaidah secara hierarkis. Hukum dalam arti jalinan nilai. Hukum dalam artian ini bertujuan mewujudkan keserasian dan kesinambungan antar faktor nilai objektif dan subjektif dari hukum demi terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam hubungan antara individu di tengah pergaulan hidupnya. Hukum dalam arti tata hukum.
Hukum di sini adalah tata hukum atau kerap kali disebut sebagai hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di suatu tempat pada saat tertentu. Hukum dalam ilmu hukum. Hukum dalam ilmu hukum yaitu tentang kaidah atau Normwissenschaft, yaitu ilmu hukum yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Hukum dalam arti disiplin hukum atau gejala sosial. Dalam hal ini, hukum sebagai gejala dan kenyataan yang ada di tengah masyarakat secara umum. Disiplin hukum menyangkut ilmu hukum. Ilmu tentang kenyataan atau ilmu hukum yang dibahas adalah sejarah hukum, sosiologi hukum, psikologi, perbandingan hukum, antropologi hukum. Nilai dasarnya yaitu keadilan, kemanfaatan atau kegunaan, dan kepastian hukum. Berikut beberapa definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu Van Apeldoorn. Hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak memungkinkan menyatakan dalam satu rumusan yang memuaskan. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa. Macam-macam sumber hukum. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain sebagainya. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dalam bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Macam-macam sumber hukum formal. Yang pertama, undang-undang, kebiasaan, traktat, perjanjian, doktrin, dan jurisprudensi. Undang-undang. Undang-undang yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa hukum. Menurut undang-undang itu mempunyai dua arti. Dalam arti formil, yaitu setiap keputusan pemerintahan yang merupakan undang-undang karena cara perbuatannya. Pengertian dasar atau konsep dalam hukum. Subjek hukum dan objek hukum. Pengertian subjek hukum. Segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Dan yang kedua, suatu pendukung atau hak kewajiban jadi memiliki wewenang hukum. Pembagian subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Pengertian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Dapat menjadi pokok atau hubungan hukum karena hal ini dapat dikuasai oleh subjek hukum. Benda. Macam-macam benda menurut pasal-pasalnya, yaitu benda berwujud atau tumbuh, yaitu yang dapat diraba oleh panca indera. Bentuk tidak terwujud, yaitu segala macam hak seperti hak cipta, hak mereka, paten, piutang, dan lain sebagainya. Hak adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum. Hak dibedakan menjadi dua, yaitu hak mutlak dan hak nisbi. Kewajiban. Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual.
Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Peristiwa hubungan dan akibat hukum. Peristiwa hukum yaitu peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan anggota masyarakat yang oleh hukum diberikan akibat hukum. Peristiwa hukum dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan subjek hukum, peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum dapat pula dibedakan antara lain, yaitu segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum kalau perbuatan itu menimbulkan hak dan kewajiban. Asas hukum. Beberapa pendapat tentang asas hukum. Menurut Bellevoet menyebutkan bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum. Pada dasarnya, apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang berkandung dalam peraturan hukum dan dasar hukum tersebut. Dasar hukum tersebut merupakan suatu yang mengandung nilai etis atau nilai etis. Peraturan hukum adalah ketentuan konkret tentang cara berperilaku di dalam masyarakat. Ialah merupakan konkretisasi dari asas hukum. Pembagian asas hukum. Menurut Schloten ada 5 asas hukum, yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk. Dan soal yang kedua, apa yang bisa saudari petik sebagai suatu nilai pada proses pembelajaran di mata kuliah ilmu hukum ini sebagai bekal kelak di masa sekarang maupun nanti? Berikan kritik serta saran yang bersifat membangun ditunjukkan kepada pengajar yang bersangkutan. Baiklah, tujuan mempelajari ilmu hukum adalah agar mengerti dan memahami sistematika dan susunan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota masyarakat dan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.